Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 263, Melarikan Diri. Selama masih ada jalan keluar, kakek Seng tidak akan menyerah. Suatu hari, kakek Seng mengejutkan Seng Minglan saat ia meminta Seng Minglan untuk pergi ke Eropa Utara bersamanya selama beberapa hari. Bahkan setelah Seng Xiao memberitahunya tentang berita yang diterimanya, kakek Seng masih ingin mencoba. Karena kakek Seng hanya bisa mendapat berita dari para bangsawan di Eropa Utara, tidak seperti Seng Xiao yang bisa menghubungi Pangeran Charlie dengan mudah, dia berpikir bahwa masih ada kemungkinan untuk berhasil selama sang pangeran belum menikah. Meskipun Seng Minglan tidak terlalu cemas tentang hal itu, dia sudah benar-benar kecewa terhadap kakek Seng. Adapun kakak ketujuh, dia terus mengejeknya. Aku tidak pernah menyangka kakek akan membiarkanmu menikah di tempat yang jauh. Bagaimana kita bisa bertemu lagi? Hari ini aku, besok juga kamu. Tak seorang pun bisa lolos dari ini. Kakak keempat tidak mau repot-repot menghiburnya dan berlalu begitu saja. Kakak ketujuh tampak tidak senang sama sekali setelah mendengar ini. Seng Minglan benar. Jika dia tidak dapat menemukan pria dengan latar belakang yang sama yang disukainya, kakek Seng akan mengendalikan hidupnya. Melihat Seng Minglan hidup dalam kesengsaraan, kakak ketujuh tidak bisa hanya duduk dan menonton lagi. Setelah mengetahui tindakan kakek Seng, Seng Xiao meyakinkan Seng Minglan. Karena tidak akan ada yang berubah bahkan jika mereka pergi ke Eropa Utara. Keluarga kerajaan tidak menginginkan orang timur di keluarga mereka. Tetapi, Seng Minglan merasa tidak enak hati meski hanya berkunjung. Yang bisa ia lakukan di rumah hanyalah minum sendirian di malam hari. Ketika Jing Yun mengetahui hal itu setelah kembali dari Huang Yao, dia merasa tertekan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang bisa dilakukannya hanyalah berdiri di depan pintu kamar Seng Minglan dengan tenang. Tuan muda telah memberitahunya bahwa pernikahan itu tidak akan terjadi. Dia mempercayai Seng Xiao. Namun, dia tidak tahan melihat Nona Minglan bersedih. Seng Xiao pulang ke rumah pada malam hari dan memberitahu Mu Qiki tentang perjalanan kakek Seng dan kakak keempat. Mu Qiki mendesah tak berdaya. Bukan karena ada tahta yang harus diwariskan dalam keluarga Seng, mengapa kakek begitu ingin mencampuri pernikahan cucu-cucunya. Dia sangat keras kepala. Hanya ada kekayaan dan kekuasaan dalam pikirannya. Seng Xiao menarik Mu Qiki ke dalam pelukannya dan memeluk pengantin kecilnya. Dan aku datang untuk menemukan sesuatu. Apa itu? Jing Yun si tolol itu sepertinya menyukai kakak keempat, kata Seng Xiao sambil membelai rambut Mu Qiki. Dia tidak pernah meminta apapun dariku. Tapi hari ini, dia memintaku untuk membantu kakak keempat di pagi hari. Mengapa kamu begitu yakin hanya berdasarkan ini? Tentu saja tidak hanya dia. Jing Yun sudah tinggal bersama keluarga Seng sejak kecil. Jadi, dia tahu cara menyembunyikan perasaannya dengan baik karena dia tahu tempatnya. Terkadang, saya merasa dia seperti balok es. Ada begitu banyak anggota keluarga Seng. Dan setiap kali seorang Seng menikah, dia tidak pernah tersenyum. Dia tidak pernah peduli dengan siapapun tetapi sekarang dia peduli padanya. Mungkin dia hanya berterima kasih pada kakak keempat karena dia telah menyelamatkannya. Seng Xiao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya kaulah yang paling bisa memahami Jing Yun. Jika itu belum batasnya, dia tidak akan datang kepadaku. Mu Qiki teringat saat dia jatuh cinta pada Xiao Xiao. Tiba-tiba, dia merasa kasihan pada Jing Yun. Anda telah menebaknya dengan tepat. Apa? Benar-benar ada seseorang di hati Jing Yun. Seng Xiao masih ingat apa yang dikatakan Mu Qiki. Mu Qiki tidak dapat menahan tawa. Jika memang begitu, maka situasinya menjadi lebih buruk. Belum lagi kakak keempat tidak menyukai Jing Yun, perasaannya terhadapnya tidak boleh diketahui oleh keluarga Seng. Apakah kamu tidak ingin membantunya? Lebih penting sekarang untuk mengeluarkan kakak keempat dari lautan kesengsaraan. Begitu kakek Seng memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jadi, mereka bisa menundanya untuk saat ini. Seng Xiao mencium kening Mu Qiki dengan lembut dan berkata, aku akan memberitahu Jing Yun untuk memesankan tiket penerbangan ke Eropa Utara lebih awal. Aku akan pergi ke sana sebelum kakek mengakhiri rencananya. Baiklah. Mu Qiki mengangguk. Jadi, ayo cepat. Apa yang harus terburu-buru? Mu Qiki bingung. Cepatlah bercinta denganmu. Mu Qiki terdiam. Seng Minglan tidak bisa tidur sepanjang malam. Pada tengah malam, dia berjalan ke halaman, membawa sebotol anggur, dan menatap kosong ke angkasa. Ada satu orang lagi yang tidak tidur, namanya Jing Yun. Mengetahui bahwa dia dalam kesulitan, Jing Yun membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk menolongnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatapnya dari jauh, takut bahwa dia mungkin akan menyebabkan masalah jika dia terlalu dekat. Tetapi kakinya tidak mau mendengarkannya. Meskipun dia tahu bahwa dia akan masuk neraka, Jing Yun tetap mendekatinya. Nona Minglan, minum terlalu banyak anggur itu berbahaya. Seng Minglan mendongak dan melihat Jing Yun. Dia tersenyum. Kenapa kamu belum tidur? Ini sudah sangat larut. Aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan.
Aku keluar untuk menenangkan pikiranku dan menabrakmu. Apakah Seng Xiao terlalu menuntut? Aku akan memberitahunya suatu hari nanti. Apakah kamu benar-benar tidak bahagia? Jing Yun tiba-tiba bertanya. Seng Minglan menarik napas dalam-dalam dan menyeringai. Terkadang, aku benar-benar iri pada Seng Xiao. Dia menjelaskan kepada orang-orang apa batasannya sejak awal. Jadi hal-hal seperti ini tidak akan terjadi padanya. Aku dikendalikan seperti boneka. Apakah menurutmu aku akan bahagia? Tidak ada yang peduli dengan kebahagiaan dalam keluarga ini. Aku tidak hanya iri pada Seng Xiao. Aku juga iri padamu. Kamu bukan Seng. Jadi kamu tidak dikendalikan olehnya. Kamu mabuk. Jing Yun mengambil gelas anggur dari tangannya. Apakah kau mencoba merampas kebebasan terakhirku? Jing Yun menatapnya. Tiba-tiba, dia punya pikiran liar. Meskipun Seng Xiao sudah dalam perjalanan ke Eropa Utara, tapi dia punya keinginan untuk melakukannya. Bagaimana jika aku bilang aku bisa membantumu meninggalkan keluarga Seng? Aku tidak bisa melarikan diri. Kamu bisa. Jing Yun berkata dengan percaya diri, aku tahu semua bisnis di Huang Yao. Aku tahu area mana saja yang dicakupnya dan di mana jalan buntu. Kenapa kamu mau menolongku? Kalau kakek tahu, kamu pasti sudah mati. Jing Yun tidak menjawab. Namun, matanya mengungkapkan segalanya. Karena aku tidak ingin melihatmu menderita. Jing Yun, aku tidak perlu melarikan diri. Aku bisa menikah saja dan kakek tidak akan menggangguku lagi. Apa yang kau katakan sepertinya benar. Jing Yun berpura-pura tersenyum untuk menyembunyikan kesedihannya. Hal yang konyol. Seng Minglan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, sekarang dia tampaknya memiliki beberapa ide dalam benaknya. Dia seharusnya tidak hanya duduk dan menunggu kematiannya. Dia harus bertindak. Dan dalam kontaknya, ada seseorang yang dapat membantunya. Itu adalah rencana yang membutuhkan waktu. Namun setelah perjalanan ke Eropa Utara, dia akan meninggalkan keluarga Seng untuk selamanya. Kalau begitu, aku akan pergi dan beristirahat sekarang. Jing Yun tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dan dia tidak ingin menjadi masalah bagi Seng Minglan. Seng Minglan mengangguk. Baiklah, jangan bekerja terlalu larut di masa mendatang. Baiklah, Jing Yun mengangguk patuh. Dan ingatlah untuk lebih menjaga dirimu sendiri.